Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat Tribuners dimanapun Anda berada, insya Allah kita pada hari ini berjumpa lagi dalam balutan kuliah 7 menit. Puji dan syukur marilah senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat. Karena tanpa kesehatan, niscaya kita tidak bisa berjumpa dalam acara ini. Para kameramen, para editing tidak akan bisa melaksanakan tugasnya kalau tanpa kesehatan. Dokter, guru, dosen, tentara, polisi tidak mungkin bisa melaksanakan tugasnya tanpa kesehatan. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan nikmat sehat walafiat. Bagaimana dengan cara bersyukurnya? Pertama, cara bersyukur adalah dengan mengucapkan dengan pelafatan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, wa syukurilah, segala syukur kepunyaan Allah. Itu salah satu cara untuk kita bersyukur kepada Allah dengan lisan, dengan diucapkan. Lalu yang kedua bagaimana? Yang kedua adalah bagaimana mengamalkan, mengimplementasikan rasa syukur itu pada perbuatan sehari-hari. Misalnya, kita diberikan tubuh yang lengkap oleh Allah. Diberikan tangan, diberikan kaki yang sehat, diberikan akal, diberikan mulut, diberikan telinga. Cara mengimplementasikannya sebagai bentuk rasa syukur adalah menyehatkan badan kita, menjaga kesehatan tubuh kita supaya tetap sehat. Itu cara bersyukur. Mempergunakan mulut kita untuk mengeluarkan kalimat lisan yang baik, yang menyenangkan dan menyejukkan orang lain. Itu cara bersyukur. Melangkahkan kaki kita untuk meraih kebaikan, bekerja. Bagaimana dengan tangan kita untuk bisa berbuat baik? Itu adalah bentuk rasa syukur terhadap nikmat Allah kepada kita. Bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah bagaimana kita secara bijaksana menentukan, menjalankan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Karena rasa syukur adalah bentuk ucapan terima kasih kita kepada Allah atas nikmat berkah yang dikaruniakan kepada kita. Adab bersyukur kepada sesama manusia dengan kita mengucapkan terima kasih. Lalu adab bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah tadi. Dan apa fungsi bersyukur? Apa manfaat dari bersyukur? Pertama, bersyukur dapat memberikan ketenangan batiniah kepada kita. Karena orang yang bersyukur, jiwanya akan menjadi tenang. Semua nikmat yang kita peroleh semata-mata berasal dari Allah. Dengan keyakinan tersebut, membuat hati kita menjadi tenang. Bersyukur adalah bentuk rasa terima kasih kita kepada Allah. Karena Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim, la in sakartum la ajidanakum. Barang siapa yang bersyukur, maka akan kami tambah nikmatnya. Artinya, menurut surat ini, kita sebagai umat muslim diharapkan untuk dapat terus bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena kita yakin apabila kita bersyukur, maka Allah akan berikan lagi nikmat kepada kita. Mengapa demikian? Karena timbulnya rasa bersyukur tadi, kita ridho atas apa yang Allah berikan kepada kita, maka ada sifat terima kasih, ada sifat ikhlas dan sifat bersyukur kepada Allah. Dan itu membangun mindset kita bahwa kalau kita menerima, maka Allah akan lipat gandakan lagi nikmat yang diberikan kepada kita.
Sahabat Tribuners, dimanapun Anda berada, kenapa kita harus bersyukur? Karena pertama, bersyukur dapat memberikan kita berbaik sangka, berhusnuzon terhadap takdirnya Allah, terhadap qada dan qadarnya Allah. Rasa syukur dianggap sebagai kunci kebahagiaan dan kesuksesan hidup. Karena dengan bersyukur, seseorang dapat memperoleh kualitas hidup yang lebih baik. Dan berikut ini adalah keutamaan-keutamaan dalam bersyukur. Yang pertama, dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Karena dengan bersyukur kita yakin semua yang terjadi pada kehidupan kita sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita ridho dengan ketentuan Allah, maka Allah akan meningkatkan kualitas kehidupan kita. Yakinlah bahwa semua yang terjadi adalah merupakan qada dan qadarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, mengurangi rasa tidak puas atau bersuuzon pada ketetapan Allah. Misalkan kita mendapatkan sebuah masalah yang sangat berat. Tetapi ketika kita yakin bahwa masalah ini datangnya dari Allah dan kita ridho kepada ketentuan Allah, maka kita akan berdoa, "Ya Allah, aku menerima masalah ini, kuatkan hatiku, kuatkan, teguhkan keimananku untuk mampu melalui masalah yang Engkau berikan kepadaku." Dan timbul keyakinan dalam hati bahwa tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Dan masalah yang menimpa kita, karena Allah tahu dengan tingkat kemampuan kita, tingkat kualitas kita untuk menghadapi masalah itu. Sehingga ketika kita merasa bersyukur, kita akan mendapatkan hikmah dari masalah yang menimpa kita. Dan disinilah maka ujian atau masalah ini dapat meningkatkan kualitas kita, dapat meningkatkan kelas kita menjadi satu level lebih tinggi lagi. Itu jika kita bersyukur, kita menjadi orang yang berhusnuzon kepada Allah. Dan hilang semua kecemasan, meningkatkan kualitas hidup kita. Lalu selanjutnya, keutamaan bersyukur adalah kebaikan kesehatan rohani kita. Orang yang bersyukur akan memiliki kejiwaan emosional yang baik, yang lebih termanage. Bagaimana ketika mendapatkan masalah, dapat mengambil hikmahnya, dapat bersyukur kepada Allah. Jika hari ini diberikan rezeki yang kecil, bersyukur kepada Allah, berdoa, "Ya Allah, aku menerima rezeki-Mu ini, alhamdulillah, dan esok aku bermohon kepadamu untuk meningkatkan rezeki yang Engkau berikan kepadaku." Dan hati yang tenang, hati yang menerima, akhirnya membuat mindset kita menjadi positif. Dari sinilah kita akan memiliki hidup yang vibes-nya menyenangkan, vibes-nya positif, positive thinking dalam kehidupan atau berhusnuzon kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu keutamaan bersyukur selanjutnya, setelah sehat rohaninya, setelah sehat psikisnya, maka akan mempengaruhi kesehatan fisiknya. Rohani atau jiwa yang sehat mempengaruhi tubuh yang sehat. Selanjutnya, keutamaan dari bersyukur adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena sedari tadi kita sadar semua yang terjadi kepada kita adalah semata-mata ketentuan dari Allah. Maka ini akan meyakinkan, memberi keyakinan iman ihsan kita semakin kuat dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin kuat. Dalam kehidupan sosial, bersyukur juga memiliki manfaat, meningkatkan sikap, empati, simpati kita kepada sesama manusia. Dengan bersyukur atas rizki yang diberikan Allah kepada kita, dan kita yakin di antara rizki yang kita terima ada hak kepada orang lain. Oleh sebab itu, timbullah jiwa simpati, empati, jiwa sosial. Akhirnya, sifat bersyukur kepada Allah bukan saja meningkatkan
kesalehan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga meningkatkan kesalehan sosial kepada sesama manusia. Akhirnya menciptakan hubungan yang baik, hablu minallah terhadap Allah dan hablu minanas terhadap sesama manusia. Sahabat Tribuners dimanapun Anda berada, terima kasih atas pertemuan ini. Yang sedikit tadi saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ambil bambu untuk diukur, bambu diukur untuk dibelah. Barang siapa suka bersyukur, insya Allah hidupnya bertambah berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.